Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tema 1 subtema 2. Jika di minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Nah, di minggu ini kita akan mengerucut lagi mengenai ide pokok dalam teks lisan. Apa aja yang akan kita bahas hari ini? Kita simak baik-baik ya. Ide pokok. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Menemukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh guru. Itu merupakan teks lisan. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan ada 3 cara. Pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Ayo, simaklah cuplikan paragraf berikut. Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun, padatnya kegiatan sehari-hari membuat banyak orang enggan untuk berolahraga. Selain memerlukan waktu yang luang, terkadang kegiatan olahraga juga memerlukan biaya dan alat-alat khusus. Hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Dari paragraf tersebut, kita bisa menyimpulkan ide pokoknya adalah salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga. Menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan termasuk teks lisan. Ide pokok dalam teks percakapan sering juga disebut topik percakapan atau topik pembicaraan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. 3. Menentukan topik teks percakapan. Keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Dan yang terakhir, nomor 5, yakni menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama teks percakapan. Kita lihat contoh teks percakapan berikut. Akbar, Im, ayo kita berenang. Lalu Ibrahim menjawab, maaf tak, aku tidak bisa ikut berenang. Akbarnya berkata lagi, mengapa kamu tidak bisa ikut? Ibrahim menjawab, orang tuaku sedang pergi, aku disuruh menjaga rumah. Lalu Akbar menimpali, tapi kita telah berjanji dan teman-teman sudah menunggu di sungai. Ibrahim lalu menyampaikan, sampaikan maafku kepada mereka. Akbar berkata, baiklah, nanti akan kusampaikan. Topik percakapan dari teks di atas
adalah menolak ajakan berenang. Ya. Topik percakapan dari Akbar dan Ibrahim di atas adalah menolak ajakan berenang yang dilakukan Ibrahim kepada Akbar. Menentukan ide pokok dalam teks lisan. Ayo, ingat kembali langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan yang sudah ada di slide-slide sebelum ini. Ya, yang pertama adalah dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. Dan yang ketiga, tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu: pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kedua, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan di dalam teks. Ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Keempat, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Yang terakhir, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Nah, seperti ini. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama, catatlah informasi penting yang disampaikan di dalam teks. Kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Yang kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Dan yang keenam adalah susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Nah, seperti itulah anak-anak pembelajaran bahasa Indonesia mengenai ide pokok di dalam teks lisan. Anak-anak harus ulangi lagi video ini berulang kali. Anak-anak harus pelajari lagi PowerPoint yang sudah dibagikan kepada anak-anak, dibaca lagi. Dan jangan lupa serta anak-anak kerjakan tugasnya dengan baik, dengan teliti, dengan hati-hati agar mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, sampai sini pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia di subtema 3 pada minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus belajar, dan Pak Yandri akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.